Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust. With two birds just singing that song, singing that la di di do di da. Melodies go back and forth. You sitting on that G string. Maybe I just struck a chord. The music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. In this concert just for two, 'cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu banggakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Pada PJJ hari ini, Selasa 9 Februari 2021, kita sudah memasuki materi atau bab berikutnya, yaitu materi drama. Nah, ibu akan langsung mulai menjelaskan materinya melalui PowerPoint ini ya. Sudah siap menyimak semuanya? Insya Allah semuanya pasti siap ya. Ya, kalau begitu kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk penjelasan yang pertama, ibu mau bertanya dulu nih. Tahukah kamu drama termasuk ke dalam salah satu karya sastra? Ada yang tahu di sini apakah drama itu termasuk ke dalam salah satu karya sastra? Iya, betul sekali. Jadi, drama itu termasuk ke dalam salah satu karya sastra ya. Nah, jenis-jenis karya sastra yang lain itu adalah ada puisi dan pantun, ada prosa atau cerpen, novel juga termasuk ya. Ada drama, ada dongeng dan hikayat. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis karya sastra. Jadi selain drama, ada puisi, pantun, ada prosa termasuknya ke dalam cerpen atau novel, ada dongeng dan juga ada hikayat. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa drama itu termasuk ke dalam salah satu karya sastra dan kalian juga sudah tahu karya sastra yang lainnya. Kita lanjutkan ya. Pernahkah kamu membaca atau menonton drama? Pasti kalian semua pernah ya, pernah atau mungkin ada yang sering nonton drama. Ada drama Korea, ada drama Thailand, ada drama Indonesia. Kalian mungkin nonton di TV atau nonton di HP ya. Nah, jadi ini penjelasan tentang drama. Drama itu berasal dari bahasa Yunani draumai yang berarti berbuat, bertindak, atau bereaksi. Jadi kata drama dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan. Nah, drama adalah karya seni berupa dialog yang dipentaskan. Drama merupakan salah satu metode penyampaian pesan melalui dialog kepada penonton. Nah, itu dia tadi pengertian dari drama. Diingat ya. Selanjutnya, ini ada salah satu drama atau beberapa drama yang sedang booming ya. Nah, di antara drama ini, kira-kira drama mana yang paling kalian suka? Nah, di sini ada drama Korea dan juga drama Indonesia. Ya, kita lihat. Drama Korea ini ada True Beauty dan Startup. Kalian pilih yang mana nih? Nah, kalau ibu sendiri, ibu sukanya yang True Beauty ya. Karena selain ceritanya tentang make up, karena ibu suka make up, jadi ibu lebih suka yang True Beauty. Nah, kalau yang drama Indonesia, kalian lebih suka yang mana? Ada Apa Dengan Cinta atau ADC atau dramanya Dilan? Pasti kalian suka Dilan ya, karena Dilan itu bener-bener anak sekolahan banget ya ceritanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada materi drama ini yang pertama adalah kalian nanti harus bisa menganalisis unsur-unsur drama, memahami bagaimana cara menganalisis unsur-unsur drama, dan juga kalian menganalisis kebahasaan dalam drama itu sendiri. Itu tujuan pembelajarannya ya. Karena kita berkendala dengan belajar jarak jauh, tidak bisa mempertujukan sebuah drama, maka tujuan pembelajaran ini hanya difokuskan pada menganalisis unsur dan menganalisis kebahasaan saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kalian menganalisis unsur ataupun kebahasaan, tentu saja kalian harus tahu dulu jenis-jenis drama.
Nah, di sini yang pertama ada jenis drama berdasarkan penyajian lakon, ya. Kita lihat ada apa saja. Nah, jadi berdasarkan penyajian lakon, drama itu ada drama tragedi. Nah, apa sih drama tragedi itu? Drama tragedi itu adalah jenis drama yang bercerita tentang kisah yang penuh kesedihan. Jadi ceritanya itu menceritakan seorang tokoh atau pemeran utama yang dari awal cerita sampai akhir cerita itu selalu mengalami kegagalan dan penuh dengan perjuangan gitu ya di kehidupannya. Nah, itu namanya drama tragedi. Jadi dari awal sampai akhir si tokoh utamanya itu menderita, terus sedih, terus berjuang terus gitu sampai akhir itu ya. Nah, itu namanya drama tragedi. Contohnya itu Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Nah, Arifin C. Nur itu adalah salah satu penulis naskah drama yang sudah terkenal ya. Jadi dia itu sastrawan yang menulis drama atau teks drama. Oke, yang kedua nih ada drama komedi. Nah, drama komedi ini adalah teks drama yang bersifat menghibur ya, tentu saja. Jenis teks ini masih mempertahankan aspek-aspek dramatik seperti latar, alur, konflik, dan lakon. Walaupun drama ini komedi, tapi tetap ada latarnya, ada alurnya, ada konfliknya, dan juga ada tokoh-tokohnya jelas ya. Nah, biasanya drama komedi ini diakhiri dengan cerita yang bahagia atau happy ending ya. Contohnya ini ada salah satu karya juga dari N. Riantiarno. Nah, contoh drama komedinya itu adalah Orang Kaya Baru. Nah, ini ya. Selanjutnya ada jenis drama yang ketiga, melodrama. Nah, jenis drama ini menampilkan lakon tokoh sentimental, mendebarkan dan mengharukan. Jadi tokoh-tokoh dalam melodrama ini merupakan tokoh hitam putih. Maksudnya, jadi tokoh ini kalau dari awalnya jahat, maka seterusnya akan jahat. Tapi kalau si tokoh ini dari awal baik, maka seterusnya pun si tokoh ini perannya terus baik. Ya, contohnya nih ada namanya naskah drama opera Primadona karya N. Riantiarno. Nah, itu ya, ada 3 nih, baru 3. Selanjutnya ada drama dagelan ya, jenis drama dagelan, jenis drama yang memiliki lakon atau lawakan atau jenaka. Tujuan utama dagelannya adalah membuat orang tertawa ya. Contohnya kayak Sri Mulat, kalau opera Panjava itu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya ada monolog drama nih. Nah, apa sih monolog drama? Monolog drama itu adalah drama yang diucapkannya itu oleh seorang pemain. Jadi hanya ada satu pemain saja. Bentuk drama percakapannya itu hanya satu orang saja. Jadi dia itu berperan sebagai siapa saja, ngomong sendiri. Ya, tidak ada lawan bicara. Tidak ditujukan kepada orang lain. Contohnya adalah Demokrasi dan Sejarah karya Putu Wijaya. Kalau kalian penasaran, kalian boleh searching di YouTube ataupun di Google contoh monolog drama. Itu pasti akan muncul banyak sekali contoh monolog drama. Jadi monolog drama itu pemerannya hanya ada satu orang saja. Dia berbicara sendiri berperan sebagai beberapa tokoh. Itu monolog ya. Selanjutnya ada jenis drama opera. Nah, bentuk drama ini seluruhnya atau sebagian itu dinyanyikan, diiringi musik. Ya, jadi di sini opera itu biasanya diiringi musik-musik, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian gitu ya. Contohnya ada drama Julius Caesar karya Muhammad Yamin. Ya, itu salah satu penulis naskah drama juga. Selanjutnya ada drama Sendra Tari. Nah, bentuk drama ini adalah gabungan antara seni drama dan seni tari. Adegan diwujudkan dalam gerakan yang diiringi musik tarian tanpa adanya dialog. Nah, jadi drama Sendra Tari ini hanya mempertunjukkan seni drama dan seni tari, jadi tidak ada dialognya. Jadi lebih banyak kepada gerakan tubuh saja, seperti itu. Jelas ya jenis-jenis drama tadi menurut lakon ya. Nah, selanjutnya nih sekarang ada jenis-jenis drama berdasarkan sarana pertunjukan. Yang pertama, drama panggung.
Nah, drama panggung. Drama panggung ini dimainkan oleh para pemain di panggung pertunjukan. Ada yang sudah pernah menonton drama panggung? Jadi dramanya itu ditampilkan di atas panggung. Bisa di ruangan, bisa juga di luar ruangan biasanya. Nah, penontonnya itu berada di sekitar panggung dan dapat menonton drama secara langsung. Jadi kalau yang kita tonton di TV itu kan biasanya tidak langsung ya dramanya. Tapi kalau drama panggung kita benar-benar melihat adegan langsung, melihat per babak langsung di depan panggung seperti itu. Bisa ya mengerti, membayangkan, memahami drama panggung itu kira-kira seperti apa. Nah, selanjutnya ada drama radio. Nah, drama radio ini adalah jenis drama yang disiarkan di radio. Nah, biasanya drama radio ini tentu saja kita hanya bisa mendengar suaranya saja, ya. Hanya mendengar audionya saja, tidak bisa melihat gambar atau visualnya kalau di radio. Oke, selanjutnya ada drama wayang. Nah, drama wayang ini adalah pertunjukan drama tradisional dengan pemain seorang dalang yang menggunakan boneka tiruan orang dari pahatan kulit atau kayu yang dapat memerankan tokoh tertentu. Nah, jadi kalau drama wayang ini pemainnya atau pemerannya itu adalah si dalang. Jadi si dalang ini yang memerankan perannya melalui boneka, yaitu boneka wayang tadi ya, bisa dari kulit atau kayu seperti itu ya. Paham ya sampai di sini untuk jenis-jenis drama. Nah, selanjutnya ada drama televisi nih. Nah, drama televisi ini pasti yang paling sering kalian lihat di rumah ya. Mungkin sekarang lebih seringnya drama YouTube kali ya, bukan televisi, karena sekarang sudah banyak drama-drama yang disiarkan di YouTube ya. Nah, jadi drama televisi atau drama YouTube itu sama saja. Jadi drama yang bervisual dan beraudio. Jadi dramanya itu bisa dilihat dan bisa didengar juga ya. Kalian pasti sudah sering nonton ya. Kemudian ada juga yang namanya drama film. Nah, drama yang ditampilkan dengan layar lebar. Nah, ini biasanya kalian tonton di bioskop-bioskop. Jadi drama film itu biasanya satu kali film, satu kali putaran. Jadi tidak berepisode-episode gitu ya. Jadi saat kamu nonton 1 jam 2 jam selesai. Nah, itu namanya drama film. Jadi hanya ada di layar lebar, atau kalian biasanya suka nonton di bioskop ya. Oke, sampai sini paham ya untuk jenis-jenis drama. Jadi selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Nah, unsur-unsur drama ini sangat penting kalian ketahui ya, karena poin utama dalam pembelajaran ini adalah kalian harus mengetahui apa saja sih unsur-unsur drama. Harus paham ya, setiap unsur drama itu menjelaskan apa, menggambarkan apa, mendefinisikan apa, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, ini bagian yang paling penting. Unsur-unsur drama yang pertama itu ada tema ya. Pada setiap teks apapun itu pasti akan ada tema, termasuk teks drama pun akan ada temanya. Nah, tema itu adalah apa? Gagasan ya, gagasan, ide atau pikiran utama dalam drama. Contoh misalnya kalian ingin membuat drama dengan tema persahabatan misalnya, boleh. Pendidikan boleh. Temanya mau tentang kesehatan boleh, silahkan. Tentang keluarga boleh juga. Nah, itu tema ya. Jadi yang tema itu adalah suatu ide atau pikiran utamanya. Drama yang kalian mau buat itu mau drama apa? Atau drama yang kalian suka itu drama tentang apa? Oh, saya lebih suka drama tentang olahraga, tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan lain-lain. Seperti itu ya tema. Selanjutnya adalah setting atau latar. Nah, setting atau latar ini dibagi ke dalam 3. Ada ruang, ada waktu, dan suasana. Ruang itu lebih kepada tempat ya. Dimana sih tempatnya, seperti apa sih tempat yang digambarkan dalam drama tersebut atau dalam teks tersebut. Kalau kalian nonton drama di TV kan suka ada tuh ruangnya atau tempatnya, ada di ruang keluarga, ada di kamar, ada di dapur misalnya ya, ada di halaman, ada di kampus,
ada di sekolah mungkin, dan lain sebagainya. Nah, itu ruang termasuknya ke dalam tempat. Sedangkan waktu itu banyak ya, ada siang, ada malam, ada pagi, ada yang menunjukkan waktu seperti pukul 7 pagi, pukul 9 malam, dan lain-lainnya. Nah, itu waktu. Kemudian untuk suasana. Suasana pun di sini menggambarkan seperti misalnya suasana sedih, suasana menegangkan, menyeramkan, suasana membahagiakan, mengharukan, dan sebagainya. Itu namanya setting atau latar. Jadi di dalam drama itu setting ruang, waktu, dan suasana itu harus ada ya. Kemudian yang selanjutnya ada alur. Nah ya, unsur alur atau plot kalau dalam drama, rangkaian peristiwa. Jadi alurnya itu harus jelas, apakah alurnya ini dimulai dari menceritakan masa lalu atau misalnya berurutan dari si tokoh itu lahir sampai si tokoh itu meninggal misalnya. Itu namanya alur ya. Selanjutnya unsur penokohan atau perwatakan ya. Tentu saja dalam drama ada yang namanya penokohan atau watak, atau bisa disebut juga karakteristik tokoh ya. Jadi rekaan yang memegang peran dalam drama ya. Ngerti ya, untuk penokohan biasanya ada yang sifatnya atau wataknya pemarah, pendiam, kemudian suka bercanda, kemudian ada juga yang jahat wataknya. Itu kalau dari sikap. Ada juga kalau yang dilihat dari segi fisiknya ya. Penokohan itu tidak hanya dilihat dari tingkah laku, tapi juga bisa dari bentuk fisik. Misalnya si tokoh itu ciri-cirinya rambutnya pendek, hidungnya mancung, matanya sipit, kemudian warna kulitnya putih atau hitam atau coklat. Nah, seperti itu. Jadi penokohan di sini tidak hanya ke watak saja, tapi bentuk fisik pun termasuk ke dalam penokohan. Termasuk ke dalam tokoh itu anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, seperti itu ya. Untuk penokohan itu luas ya analisisnya nanti. Kemudian untuk selanjutnya ada amanat. Nah, tentu saja dalam setiap film, dalam setiap drama yang kalian lihat, pasti akan ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ibu termasuk salah seorang yang sangat menyukai film. Ibu suka nonton film. Kenapa? Karena dalam setiap film itu selalu ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, di situ kita bisa belajar ya dalam kehidupan dari pengalaman di film. Nah, di situ ada pembelajarannya. Jadi kalau nonton film itu bukan hanya sekedar nonton, tapi juga kita harus bisa menyimpulkan pesan apa sih yang baik yang bisa kita ambil dari film itu. Seperti itu ya. Jadi mulailah belajar ketika kalian melihat sesuatu, menonton film atau drama itu tidak hanya sekedar menonton, tapi bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam film tersebut ya. Itu lebih bagus lagi kalau seperti itu, dan kita bisa mengambil contoh yang baik dari film itu. Bisa dong pasti ya. Oke, selanjutnya ada unsur blocking dan acting. Nah, kalau dalam drama itu pasti ada unsur blocking dan acting. Beda dengan cerpen dan novel ya. Tidak ada blocking ataupun acting. Jadi apa sih blocking dan acting? Itu adalah tata gerak, mimik, ekspresi pemain dalam drama. Jadi, blocking itu artinya kita tidak boleh menghalangi pemain lain ketika sedang di panggung atau sedang tampil. Jadi tidak boleh membelakangi pemain atau menghalangi pemain yang lain. Itu namanya blocking. Acting itu lebih kepada ekspresi dan mimik wajah. Bagaimana kalau kita ekspresinya marah, senyum, tertawa, bahagia, terharu, atau mungkin hanya diam tanpa ekspresi misalnya ya. Begitu banyak sekali ekspresi-ekspresi yang harus bisa kita perankan ketika kita bermain drama. Kalau kita bermain ya, ini ada unsur blocking dan acting. Selanjutnya ada tata pentas. Jadi yang unsur blocking dan acting ini khusus untuk ketika kita mempertunjukkan drama ya. Kemudian ada tata pentas atau setting panggung. Nah, ketika kita mau mempertunjukkan drama, pasti akan ada tata pentas. Jadi ada pemanggungan, bentuk panggungnya mau seperti apa, latar background panggungnya mau seperti apa.
peralatan yang harus disiapkan apa saja, kostumnya apa saja. Nah, itu namanya tata pentas ketika kita mau mempertunjukkan drama. Nah, itu dia tadi unsur-unsur dari drama. Sudah tahu ya unsur-unsur drama itu ada apa saja? Nanti kalian baca-baca lagi kalau lupa. Ibu lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah penokohan dalam drama. Ini juga sangat penting dalam drama. Jadi dalam drama itu ada yang namanya penokohan ya, karakteristik tokoh. Jadi misalkan nih, sebutkan tokoh, siapa saja tokoh yang ada di dalam drama. Nah, kalian itu tidak hanya menyebutkan tokoh-tokohnya saja, tapi juga bisa menjelaskan karakteristik atau watak si tokoh tersebut. Nah, penokohan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama yang ceritanya itu baik ya. Tokoh ini biasanya lebih kepada peran yang menghadapi masalah itu dengan cara yang bijaksana, menghadapi masalahnya itu dengan cara yang baik gitu ya, banyak yang nolong biasanya kalau tokoh-tokoh protagonis itu ya. Kemudian ramah biasanya seperti itu. Pokoknya protagonis itu adalah tokoh yang baik ya. Nah, jadi tokoh antagonis itu adalah tokoh penentang tokoh protagonis. Nah, jadi seringkali salah paham ya, salah memahami tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu bukan hanya tokoh yang memiliki sikap jahat, bukan hanya itu, tapi juga bisa saja si tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis. Jadi misalnya gini, tokoh si A ingin pergi ke luar negeri, tiba-tiba si tokoh B-nya menghalang-halangi untuk si A pergi ke luar negeri. Nah, tokoh si B ini bisa dikatakan sebagai tokoh antagonis gitu ya. Jadi antagonis itu tidak selalu jahat, tapi ketika dia bertentangan, berbeda pendapat dengan si tokoh protagonis, berarti dia termasuk dalam tokoh antagonis. Paham ya? Tokoh tritagonis nih yang ketiga disebut juga sebagai tokoh pembantu, baik membantu tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, jadi si tritagonis ini orangnya pelin-pelan ya, perannya pelin-pelan. Kadang dia memihak ke protagonis, kadang juga dia memihak ke antagonis. Artinya terkadang si tritagonis ini baik sama yang protagonis, mendukung yang protagonis. Tapi kadang si tritagonis ini mendukung yang antagonis, membantu yang antagonis. Jadi dia sifatnya itu tengah-tengah. Ya, kadang. Baiklah anak-anak, namanya tokoh penjelasan itu ya Ibu mengenai materi drama. Udah paham ya? Jangan sampai tertukar nih. Biasanya yang suka tertukar itu protagonis dan antagonis. Hati-hati ya untuk membedakan penokohan dalam drama ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini Ibu akan ada tambahan nih menjelaskan tentang pementasan drama. Langsung jadi memberi komentar kalau kalian mau mempertunjukkan drama atau mau membuat pementasan drama, dan Ibu berharap kalian nanti harus tahu ini materi ini ya, membaca naskah dan memahami tokoh. Jadi yang paling penting dalam pementasan drama itu adalah menguasai dialog atau naskah dan memahami karakteristik tokoh. Tidak ada tugas serta harus melakukan latihan-latihan ini yang meliputi latihan sikap, baik, gerak atau perbuatan agar tidak canggung, tidak kaku dan tidak overacting. Biasanya di sini minggu ini ada latihan saja olah tubuh akan diberikan, ada olah tubuh namanya. Jadi di sini latihan kalian sikap, gerak, perbuatan agar tidak canggung, tidak canggung itu artinya tidak malu, minggu depan menghilangkan rasa tugasnya, tidak percaya diri. Terima kasih. Mohon maaf jadi bila kalian itu diajarkan untuk percaya diri gitu ya, tidak kaku dan tidak juga berlebihan acting
selanjutnya jadi sesuai dengan perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada latihan blocking yang tadi itu ya. Latihan blocking itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi jangan sampai ketika kalian sedang acting, kalian menghalangi teman kalian yang lain yang sedang ada di atas panggung juga gitu. Jadi jangan sampai blocking gitu namanya ya. Kemudian latihan dialog. Nah, ini pembicaraan dengan tokoh lain secara tepat. Jadi di sini kalian harus latihan dialog dengan baik. Ya, dari mulai nadanya, ketika kalian bertanya berarti nadanya, intonasinya harus bertanya. Ketika kalian marah, intonasinya harus marah gitu ya. Jangan ketika kalian menangis, intonasinya seperti marah. Nah, itu harus diperlukan latihan dialog. Kemudian latihan gestur, gerakan tangan dan kaki. Ketika kalian sedang berpura-pura atau berakting sedang mengangkat telepon, artinya kalian harus seperti betul-betul mengangkat telepon. Atau sedang membaca buku, berarti ada gerakan tangan memegang buku atau membolak-balikan buku, seperti itu secara wajar ya. Nah, itu namanya latihan gestur. Selanjutnya ada latihan vokal dengan artikulasi yang tepat. Nah, terutama kalau dalam drama panggung ya, kalian bisa bedakan ya drama panggung dengan drama televisi. Kalau drama televisi itu kan ada alat bantu seperti mikrofon atau pengeras suara gitu ya, perekam suara. Sedangkan ketika kalian nonton drama panggung, para pemainnya itu tidak pakai mikrofon ataupun mic ya. Jadi mereka benar-benar menggunakan suara atau vokal asli mereka. Oleh sebab itu harus diperlukan latihan vokal supaya artikulasinya jelas. Ketika dia berbicara itu bisa terdengar jelas dan nanti akan tersampaikan si dialog-dialognya ke penonton dengan baik. Seperti itu ya, latihan vokal itu seperti latihan suara gitu, latihan olah suara, olah vokal supaya ketika bilang A itu A, I, U, E itu jelas terdengar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada latihan menggambarkan watak secara wajah. Nah, jadi ketika kalian berperan sebagai yang sebagai yang marah-marah aja gitu, yang sedih, murung, pendiam, kalian harus benar-benar bisa menggambarkan watak tersebut. Ya, harus bisa memerankan watak tersebut. Itu biasanya latihannya itu di depan cermin biasanya ya. Mungkin agak sedikit aneh kalau yang tidak biasa, tapi kalau yang senang dengan acting itu pasti seru ya. Selanjutnya ada latihan mimik ekspresi wajah sehingga bisa meyakinkan penonton. Nah, di sini latihan mimik atau ekspresi wajah sangat penting ketika kalian berperan sebagai tokoh. Jadi ketika kalian sedih itu betul-betul sedih ekspresinya, tidak ada ketawa atau senyum-senyum ya. Ini perlu latihan ya. Nah, selanjutnya itu ada latihan pantomimik atau gerakan-gerakan tubuh. Jadi misalkan ada adegan yang kalian itu di situ tidak ada dialog tapi hanya menggerakkan tubuh. Ya, misalkan ketika kalian bilang tidak atau iya, bisa cukup dengan gerakan menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala. Nah, itu tidak ada dialog. Itu perlu latihan pantomimik. Atau misalnya kalian itu bisa membayangkan suatu benda itu ada, seolah-olah ada. Misalkan kalian sedang duduk, kalian memperagakan gerakan sedang duduk padahal kursinya tidak ada misalnya. Nah, itu sama dengan latihan pantomimik ya. Oke, selanjutnya ada latihan memanfaatkan segala properti dan situasi pentas dengan baik. Jadi dalam pertunjukan drama itu pasti akan ada berbagai macam properti. Ada kursi, ada meja, ada buku, ada tas gitu ya. Ada apalagi ya, telepon, ada sepeda misalnya ya, ada lemari. Itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam peran tersebut ya. Jadi jangan sampai di panggung atau di latar setting itu ada kursi, ada meja, tapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Untuk apa? Nah, itu drama pertunjukan yang salah. Jadi kalian harus
betul-betul memanfaatkan properti yang ada di dalam panggung. Kalau misalnya properti itu tidak digunakan, tidak usah disimpan atau tidak usah di setting di atas panggung seperti itu ya. Ya, baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi drama. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami oleh kalian, bisa dimengerti oleh kalian semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang paham, kalian bisa langsung memberi komentar di kolom komentar langsung ya di Google Classroom, silahkan. Dan Ibu berharap kalian nanti mempelajari lagi materi ini sendiri ya di rumah. Tolong pelajari lagi, baca lagi dengan teliti. Hari ini untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas, jadi tugasnya ya kalian pokoknya pelajari lagi materi ini dengan baik. Minggu depan baru Ibu akan memberikan tugas ya, jadi khusus hari ini, minggu ini adalah materi saja dan tugasnya nanti akan diberikan minggu depan. Oleh sebab itu kalian harus belajar lagi ya, pelajari lagi materi ini supaya minggu depan kalian tinggal mengerjakan tugasnya. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dari Ibu. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.